My name is Brooklyn, and I'm a Muslim. I grew up being a Christian. Brooklyn adalah seorang perempuan muda asal Amerika Serikat yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat. Sejak kecil, ia telah diajarkan untuk percaya kepada Tuhan, berdoa, dan menghadiri gereja setiap hari Minggu. Namun, meskipun ia tumbuh dalam lingkungan yang religius, ada sesuatu yang selalu mengganjal di hatinya. Ketika Brooklyn menginjak usia remaja, ia mulai mempertanyakan banyak ajaran dalam agamanya. Salah satu hal yang paling sulit ia pahami adalah konsep Trinitas. Ia sering bertanya kepada pendeta dan orang-orang di sekitarnya, tetapi jawaban yang ia dapatkan tidak pernah benar-benar memuaskan. Ia merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehatnya. Pada usia 20 tahun, Brooklyn mulai mencari jawaban di luar ajaran yang telah ia terima sejak kecil. Ia membaca berbagai buku agama dan mulai menonton video dari berbagai perspektif keagamaan. Namun, di tengah pencariannya, ia tetap merasa bingung. Ia terus berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan agar diberikan jalan yang benar. Sampai suatu hari, Brooklyn bertemu dengan seorang teman Muslim yang dengan sabar menjawab setiap pertanyaannya tentang Islam. Temannya itu menjelaskan bagaimana Islam mengimani Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi lainnya yang juga disebutkan dalam agama Kristen. Yang lebih mengejutkan bagi Brooklyn adalah bahwa Islam tidak menganggap Yesus, Nabi Isa, sebagai Tuhan, melainkan sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah. Brooklyn merasa tertarik dengan cara Islam menjelaskan konsep ketuhanan. Ia mulai membaca terjemahan Al-Quran dan mendengarkan kajian-kajian Islam di internet. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa Islam memiliki jawaban yang logis dan jelas tentang Tuhan, kehidupan setelah mati, serta hukum-hukum kehidupan. Namun, perjalanannya tidak mudah. Brooklyn mengalami banyak pergolakan batin. Ia takut bagaimana keluarganya akan bereaksi jika ia memilih untuk masuk Islam. Selain itu, ia masih merasa ragu, apakah ini benar-benar jalan yang harus ia tempuh? Keraguan itu terus menghantuinya hingga suatu malam. Ia kembali berdoa dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Di saat itu juga, Brooklyn merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah-olah Tuhan menjawab doanya. Perasaan itu begitu kuat hingga keesokan harinya. Ia memutuskan untuk pergi ke masjid dan bertemu dengan seorang imam. Di sana, ia mengutarakan keinginannya untuk masuk Islam. Dengan penuh keyakinan, Brooklyn mengucapkan 2 kalimat syahadat, menandakan bahwa ia resmi menjadi seorang Muslim. Hari itu menjadi awal baru dalam hidupnya. Brooklyn mulai belajar sholat, membaca Al-Quran, dan memahami lebih dalam ajaran Islam. Ia menghadapi berbagai tantangan, terutama dari keluarganya yang sulit menerima keputusannya. Namun, ia tetap teguh dan yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Setahun setelah menjadi Muslim, Brooklyn merasa hidupnya lebih tenang dan bermakna. Ia menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang kepercayaan, tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh kedamaian, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah. Saya bersyukur Allah telah membimbing saya ke jalan ini. Saya tidak bisa menggambarkan betapa bahagianya saya sekarang, ujar Brooklyn dengan senyuman penuh ketulusan. Perjalanannya menuju Islam bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ia yakin bahwa setiap tantangan yang ia hadapi adalah bagian dari rencana Allah untuknya. Kini, Brooklyn berusaha membagikan kisahnya agar orang lain yang sedang mencari kebenaran juga bisa menemukan cahaya Islam, sebagaimana ia menemukannya. Seiring waktu, kegelisahan Brooklyn terhadap konsep Trinitas semakin kuat. Ia merasa ada yang tidak masuk akal dalam ajaran yang selama ini ia anut. Saya selalu merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi saya tidak tahu apa. Saya berusaha mencari jawaban, tetapi seringkali saya malah semakin bingung, ungkapnya. Saat itulah Brooklyn mulai membaca lebih banyak tentang agama lain. Awalnya, ia hanya sekadar ingin tahu tentang bagaimana keyakinan lain melihat Tuhan. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang teman Muslim yang dengan sabar menjawab pertanyaannya tentang Islam. Dari percakapan mereka, Brooklyn mulai memahami bahwa Islam memiliki konsep ketuhanan yang sangat jelas dan tidak bertentangan dengan akal sehatnya. Saya ingat, pertama kali teman saya menjelaskan konsep tauhid, saya merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari dada saya.
Penjelasannya begitu logis dan masuk akal, katanya. Temannya menjelaskan bahwa dalam Islam, Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, tanpa sekutu atau perantara. Konsep ini begitu berbeda dari Trinitas yang selama ini membingungkannya. Sejak saat itu, Brooklyn mulai serius mempelajari Islam. Ia membaca Al-Quran dan mencari tahu lebih banyak tentang ajaran Islam dari berbagai sumber. Yang membuatnya semakin tertarik adalah bagaimana Islam menghargai semua nabi yang juga dikenal dalam Kristen, seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan bahkan Nabi Isa, Yesus. Saya terkejut ketika mengetahui bahwa Muslim juga mengimani Yesus, tetapi sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Saya merasa, inilah jawaban yang selama ini saya cari, tuturnya. Setiap malam, Brooklyn berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia meminta petunjuk kepada Tuhan, entah itu tetap dalam keyakinannya yang lama atau berpindah ke keyakinan baru. Ia ingin jawaban yang jelas dan tidak ada lagi kebimbangan dalam hatinya. Suatu hari, Brooklyn menemukan sebuah video tentang seorang pendeta yang masuk Islam setelah mempelajari Al-Quran. Ia terinspirasi dan semakin yakin untuk mencari tahu lebih dalam. Kemudian, ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid di kotanya. Di sana, ia bertemu dengan komunitas Muslim yang begitu ramah dan terbuka. Mereka tidak pernah memaksanya untuk masuk Islam, tetapi selalu menjawab setiap pertanyaannya dengan sabar dan logis. Di dalam masjid, Brooklyn melihat orang-orang melaksanakan sholat. Ia terkesima melihat bagaimana mereka bersujud dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan. Saat itu, saya merasakan kedamaian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang begitu indah dalam ibadah mereka, kenangnya. Beberapa hari setelah kunjungan itu, Brooklyn mengalami sebuah mimpi yang sangat membekas di hatinya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya mengenakan hijab putih dan berada di tempat yang penuh cahaya. Ia mendengar suara yang menenangkan dan membimbingnya untuk mengambil keputusan yang tepat. Ketika bangun, hatinya dipenuhi perasaan damai. Ia merasa ini adalah jawaban dari doanya selama ini. Saya tidak ragu lagi. Saya tahu inilah saatnya saya mengucapkan syahadat, ujarnya. Dengan hati mantap, Brooklyn kembali ke masjid dan menemui imam di sana. Dengan penuh haru, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saat itu, air matanya mengalir deras. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Saya merasa seperti terlahir kembali. Semua beban dan kebingungan yang selama ini ada dalam diri saya seolah hilang begitu saja, katanya dengan penuh haru. Sejak hari itu, Brooklyn mulai menjalani hidup sebagai seorang Muslim. Ia belajar sholat, berpuasa, dan sedikit demi sedikit mengenakan hijab. Meskipun menghadapi tantangan dari keluarganya yang masih sulit menerima keputusannya, Brooklyn tetap teguh dalam imannya. Ia yakin bahwa Islam adalah kebenaran yang telah lama ia cari. Saya tidak pernah menyesali keputusan saya. Islam telah memberikan saya kedamaian yang selama ini tidak saya temukan di tempat lain, tuturnya dengan penuh keyakinan. Kisah Brooklyn menjadi inspirasi bagi banyak orang yang masih mencari kebenaran.